Happy Sunday semuanya Bapak Ibu, saya percaya walaupun kita terpisah secara jarak tapi ada kuasa Tuhan yang bekerja dalam setiap puji-pujian, dalam setiap penyembahan yang kita keluarkan, yang kita naikkan keluar dari hati kita yang paling dalam. Ada amin Bapak Ibu yang di rumah? Sekali lagi yang percaya Bapak Ibu bisa berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Hanya Dia yang sanggup menolong, hanya Dia yang sanggup membawa hidup kita semuanya, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, dan saya semuanya untuk menjadi seperti yang Tuhan mau. Ada amin Bapak Ibu? Haleluya. Mari siapkan hati, siapkan pikiran, kita mau fokus pada Tuhan, lupakan yang lain. Bapak Surgawi, terima kasih buat semua yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang sanggup membawa hidup kami, menuntun hidup kami, mengajar setiap langkah hidup kami, sehingga hidup kami tetap berada di dalam jalan-Mu saja, tetap berada dalam kebenaran-Mu saja, tetap ada dalam persekutuan bersama Engkau saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, biarkan hati kami, pikiran kami tertuju padamu, dan pada Engkau saja Tuhan. Kami mau Tuhan memberi yang terbaik buat Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, hanya Engkau yang sanggup, hanya Engkau Bapa yang mampu membawa hidup kami pada jalan-jalan-Mu saja, membawa hidup kami, sehingga hidup kami menjadi seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Shakabata karabaya sikiti karabaya sikiti kerede. Haleluya. Ajar hidup kami Tuhan untuk bergantung padamu Tuhan. Ajar hati kami Tuhan untuk melihat hanya pada Engkau saja Tuhan. Apapun yang terjadi di luar sana, biar hati kami, biar pikiran kami tetap tertuju padamu, tetap terfokus pada Engkau Tuhan. Karena kami percaya Engkaulah satu-satunya pribadi yang sanggup menolong kami, yang sanggup menyertai hidup kami, membawa hidup kami pada jalan-Mu yang benar, melindungi kami, menyertai kami, bahkan membawa kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Oh, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan
penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang kami andalkan, Tuhan. Hanya padamu Tuhan kami percaya, Tuhan. Hanya padamu Tuhan kami berserah, Tuhan. Kau sumber kekuatan dalam kehidupan kami. Syakabata karabaya sigiti kererererere. Oh, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang kuandalkan. Ini iman kami Tuhan di hadapan-Mu, Tuhan. Ini iman kami yang kami katakan di hadapan Engkau, Tuhan. Biar hati kami melekat padamu, biar hati kami percaya sungguh-sungguh padamu, Tuhan. Tiada yang lain, hanya Engkau yang sanggup membawa hidup kami. Hanya Engkau yang sanggup menyempurnakan hidup kami, Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya dalam kehidupan kami. Satu-satunya yang ku percaya. Yes, Lord. Engkau Tuhan memberkati. Amin. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari Bapak Ibu sama-sama katakan, satu-satunya yang kuandalkan. Angkat imanmu tinggi di hadapan Tuhan. Angkat hatimu tinggi di hadapan Tuhan. Biar Tuhan disukakan dengan pujianmu. Biar Tuhan disukakan dengan penyembahanmu. Sumber kedamaian. Satu-satunya. Sama-sama dengan segenap iman katakan, satu-satunya yang kami andalkan, Tuhan, yang kami percaya hanya Engkau, Yesus, sumber pengharapan,
Mari angkat suaramu buat Tuhan. Mari angkat imanmu buat Tuhan. Angkat hatimu buat Tuhan. Haleluya. Ini iman kami Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Syakabata karabaya sigiti karabaya sigiti karabaya sigiti kirabaya sakata karabaya sigiti karabaya sigiti karabaya sigiti karabaya sigiti karabaya sigiti. Biar kau disukakan di tempat ini Tuhan. Biar kau disukakan di tempat ini Tuhan. Kau disukakan di setiap rumah-rumah yang ada. Kau disukakan di setiap rumah tangga yang ada Tuhan. Karena kami menyembah-Mu, karena kami memuji-Mu, karena kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Mari beri penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Biar di rumah-rumah ada mezbah yang terbakar di hadapan Tuhan. Biar di rumah-rumah ada pujian, ada penyembahan yang dinyalakan buat Tuhan. Yang dinyalakan buat Tuhan. Yang dinyalakan buat Tuhan. Sigiti karabaya, sigiti karabaya, sangkata karabaya, sigiti karabaya, sigiti karabaya, sigiti karabaya, sigiti glory, haleluya. Hanya Engkau Tuhan, tiada yang lain. Tiada yang lain Tuhan. Kuasa-Mu besar Tuhan. Kuasa-Mu besar Tuhan. Kau ajaib. Kau ajaib Tuhan. Haleluya. Kirabaya sanggata karabaya sigiti Bapa yang kirabaya sangkata karabaya sigiti kirabaya sigiti karabaya sigiti Allah Bapa yang setia. Kirabaya sigiti karabaya sigiti kirabaya sigiti kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar Tuhan. Ini iman kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan
hidupku. Kuasa-Mu besar, kuasa-Mu besar Tuhan. Pulihkan hidup kami Tuhan. Bawa kami, ajar kami Tuhan. Menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Kirabaya sigiti, karabaya sigiti, kirabaya sigiti, karabaya sigiti, kuasa-Mu besar Tuhan, kuasa-Mu besar Tuhan. Biar di setiap rumah tangga ada kuasa Tuhan yang tercurah di sana. Biar dalam setiap rumah-rumah ada kuasa Tuhan yang melindungi. Biar setiap rumah-rumah ada kuasa Tuhan yang dimanifestasikan Tuhan. Kirabaya sigiti, How great is our God? Oh, sing with me, how great is our God? And all sing, how great is our God? How great is our God? How great is our God? Mari semuanya sembah Tuhan. Angkat tanganmu, angkat jiwamu, angkat hatimu. Katakan kau besar Tuhan. Lord, and all
all praise. My heart and my heart will sing how great is our God. Name above all name, Jesus. Jesus' name above all name. You are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. How great, Jesus! How great is our God. Sing with me. How great is our God. And all we sing how great is our God. How great is our God, Jesus. Our God, and all we sing how great is our God, and all we sing how great is our God, and all we sing how great, all we sing how great, and all we sing how great, and all we sing how great is our God. Hallelujah! 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 Kami bersyukur Tuhan buat semua yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Engkau besar dan luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan, saatnya kami mau bersuka cita, kami mau melompat, kami mau menari, kami mau bernyanyi dengan segenap hati kami, dengan segenap pikiran dan kekuatan kami. Supaya nama-Mu ditinggikan lebih, dan lebih lagi Tuhan. Bahkan di rumah-rumah kami Tuhan, ada hadirat Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami siap memuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu di rumah semua yang siap katakan dengan saya, sama-sama katakan amin. Sekali lagi beri tepuk tangan yang paling meriah buat Raja dan segala Raja, Tuhan dan segala Tuhan. Haleluya. Come on. Come on. Tuhan kita dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan buat semua yang terbaik dalam kehidupan kami. Jangan iman, sama-sama katakan firman-Mu, perintah bagi kakiku, terang-Mu menyinari langkahku. Ku berjalan dengan segenap kepastian, penuh kepastian, sebab ku yakin Engkau bersamaku. Hey! Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Sama-sama katakan imanku, imanku besar di dalam-Mu. Ku percaya ajaib, ajaib perbuatan-Mu. Di tangan-Mu seluruh hidup, seluruh hidupku. Rancangan-Mu semua yang terbaik bagiku. Ku tak takut, ku tak gentar, Kau berjalan di depanku. Engkau dahsyat, Engkau hebat, Kau memberiku
bersamaku. Hey! Wow, oh, oh. Wow, oh, oh, oh. Katakan imanku besar, imanku besar di dalam-Mu. Ku percaya ajaib perbuatan-Mu di tangan-Mu. Seluruh hidupku rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tak takut, ku tak gentar, Kau berjalan di depanku. Engkau dahsyat, Engkau hebat, Kau memberiku kemenangan. Sama-sama katakan, ku angkat tanganku, ku naikkan syukurku. Engkau Tuhan di pihakku, hancurkan sama musuhku, meninggikanmu dan memuliakanmu. Engkau Tuhan yang terbesar, yang berkuasa. Kuangkat tanganku, come on. Ku naikkan syukurku. Engkau Tuhan di pihakku, hancurkan semua musuhku, meninggikanmu dan memuliakanmu. Engkau Tuhan yang terbesar, yang berkuasa atas hidupku. Yeah. Wow. Haleluya. Woo. Thank you Jesus. Sama-sama katakan. Ku angkat tanganku, ku naikkan syukurku. Engkau Tuhan di pihakku, hancurkan semua musuhku, meninggikanmu dan memuliakanmu. Engkau Tuhan yang terbesar, yang berkuasa. Ku angkat tanganku, ku naikkan syukurku. Engkau Tuhan di pihakku, hancurkan semua musuhku, meninggikanmu dan memuliakanmu. Engkau Tuhan yang terbesar, yang berkuasa. Sama-sama katakan, ku angkat tanganku, ku naikkan syukurku. Engkau Tuhan di pihakku, hancurkan semua musuhku, meninggikanmu dan memuliakanmu. Engkau Tuhan yang terbesar, yang berkuasa atas hidupku. Yeah. Atas hidupku. Beri sorak-sorai tepuk tangan yang paling meriah buat Raja di atas segala raja. Dia adalah Tuhan yang hidup dan tinggal dalam kehidupan kita. Ada iman Bapak Ibu? Ada amin Bapak Ibu? Sekali lagi beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan, Raja di atas segala raja. Semuanya. Haleluya. Yeah. Ini iman kami Tuhan. Ini percaya kami padamu Tuhan. Engkau hidup dalam kami. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Katakan seluruh bumi, seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran.
Yesus Tuhanku pembenar, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Sama-sama katakan, Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran, keagungan semuanya. Yesus Tuhanku pembenar, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yeah. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Semuanya cuman Yesus Tuhanku pembenar, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus Tuhanku pembenar, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Sekali lagi beri tepuk tangan yang paling meriah buat Raja di atas segala raja. Dia tinggal dan hidup di dalam dirimu. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Siapkan hati. Mari sekali lagi kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Engkau baik Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk hidup tetap percaya padamu. Dengan kuasa-Mu, dengan cinta-Mu Tuhan. Biar hati kami tetap tertuju padamu Tuhan. Karena itulah kekuatan kami, karena itulah kemampuan kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam segala keadaan, Yesus Kau selalu ada. Ku percaya Kau besertaku. Pergumulan tetap ada, namun Kau jawabannya. Ku percaya Kau harapanku. Yesus, aku percaya. Yesus, Kau selalu ada. Yesus,
aku percaya selalu Kau jawabannya. Dalam segala keadaan, Yesus Kau selalu ada. Ku percaya Kau besertaku. Pergumulan tetap ada, namun Kau jawabannya. Ku percaya Kau harapanku. Yesus, aku percaya. Yesus, Kau selalu ada. Yesus, aku percaya selalu Kau jawabnya. Yesus, aku percaya. Yesus, Kau selalu ada. Yesus, aku percaya selalu Kau jawabannya. Buat kami percaya padamu Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan. Yesus, aku percaya. Yesus, Kau selalu ada. Yesus, aku percaya selalu Kau jawabnya. Yesus, aku percaya. Yesus, Kau selalu ada. Yesus, aku percaya selalu Kau jawab. Yesus, aku percaya. Yesus, Kau selalu ada. Yesus, aku percaya selalu Kau jawabnya. Selalu Kau jawabnya. Selalu Kau jawabnya. Buat kami percaya Tuhan, haleluya. Kami percaya Tuhan, hanya padamu Tuhan, haleluya. Ini iman kami Tuhan, ini hati kami Tuhan. Biar hidup kami menjadi milik-Mu saja Tuhan. Biar hati kami Tuhan bersandar padamu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, biarkan kami punya pengertian bahwa Engkaulah yang melindungi kami, bahwa Engkaulah yang menuruti kami, bahwa Engkaulah yang menopang hidup kami Tuhan. Sigiti karabaya, sigiti karabaya, sigiti karabaya.
Dalam hidup ini Tuhan hanya Engkau yang kami percaya. Dalam hidup ini Tuhan biar hati kami, pikiran kami, seluruh jiwa kami boleh sungguh-sungguh percaya padamu. Apapun yang terjadi, biar hidup kami ada bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami aman bersama Engkau. Amin, amin, amin. Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya hari ini adalah harinya Tuhan. Ada anugerah yang begitu baru dalam hidup kita, yang begitu fresh, sehingga kita siap menyembah Tuhan. Amin. Apakah saudara siap memuji Tuhan? Saudara siap menyembah Tuhan? Saya percaya tadi saudara sudah mengalami pujian dan penyembahan yang luar biasa. Dan ini waktunya saudara membuka kapasitas rohani saudara untuk bersama mendengar firman Allah yang hidup. Sehingga hidup saudara terus mengalami kekuatan kepada kekuatan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di minggu pagi hari ini. Kita bersuka cita karena firman Tuhan tidak bisa terbatasi oleh segala situasi dan keadaan kita. Buka hati saudara di hadapan Tuhan dan mari kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Karena hari ini Tuhan sediakan bagi kami untuk mengalami persekutuan dengan Tuhan. Dalam pujian, dalam penyembahan, tetapi juga di dalam pemberitaan firman Tuhan. Kami yakin dan percaya apa yang kami dengar dari firman Allah yang hidup ini akan menjadi pelita pada kaki kami dan terang dalam perjalanan hidup kami. Seringkali dunia ini melelahkan kami dengan segala sesuatu yang terjadi. Tetapi kami bersyukur ada firman Tuhan yang memberi kepada kami kekuatan baru, kemampuan dan kesanggupan untuk terus melangkah dan tetap percaya akan kuasa dan kedaulatan Tuhan. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya bukan saja hamba-Mu yang akan berbicara, tetapi Tuhan sendiri akan menyatakan firman-Mu kepada kami semua. Anak-anak-Mu yang streaming, mereka yang sedang mempersiapkan seluruh kehidupan mereka dalam ibadah di minggu pagi ini. Kami percaya Roh Kudus akan menuntun mereka, membimbing setiap kehidupan mereka. Agar apa yang mereka dengar dari firman Allah ini akan memberi tuntunan dalam perjalanan kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan suara-Mu. Berbicaralah kepada kami semua. Sebab dengan sangat rindu kami anak-anak-Mu menanti-nantikan Tuhan. Lewat sabda-Mu yang memberi kehidupan ini. Haleluya. Amin. Saudara, kita sama-sama akan membaca bagian firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 20. Ayat 19 hingga ayatnya yang ke-29. Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 hingga ayat yang ke-29. Mari dengan mata yang tertuju pada Alkitab yang kita sudah buka di depan kita. Kita akan membacanya secara bersama-sama. Saudara yang streaming di rumah boleh membaca dengan suara keras untuk sama-sama menghadirkan atmosfer firman Tuhan di rumah saudara masing-masing. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu pun bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku,
Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang itu tetap ada, dosanya tetap ada. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Saudara, demikian bagian firman menjadi landasan bagi kita semua untuk bersama-sama merenungkan apa yang Tuhan hendak katakan pada kita hari-hari ini. Saudara tahu bahwa umur dari Alkitab ini kurang lebih 2000 tahun. Tetapi tidak menjadi lapuk, tidak menjadi berita yang basi. Walaupun apa yang tertulis dalam Alkitab yang disebut kanon perjanjian lama dan perjanjian baru, itu sudah ada sejak tahun 60-an Masehi. Tetapi saya percaya bahwa apa yang tertulis di dalam Alkitab itu akan selalu kontekstual, akan selalu relevan dengan hidup kita hari ini. Karena saudara akan lihat setiap firman itu pasti digenapi. Apa yang Tuhan katakan mungkin bagi kita, itu cuman bacaan, itu cuma khotbah. Tetapi segala sesuatu akan nyata waktu kita melihat keadaan-keadaan di sekeliling kita. Maka lambat atau cepat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu pasti tergenapi. Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus, firman itu tidak pernah lapuk, firman itu pun tidak pernah basi. Karena itu orang-orang yang hidup di dalam firman, dia akan melihat bahwa Tuhan itu masih bersuara sampai hari ini. Tuhan itu masih berbicara sampai hari ini. Saudara tidak hanya mendengar khotbah pendeta, tapi saudara sedang mendengarkan suaranya Tuhan. Dan Tuhan memakai hamba-hambanya untuk menyatakan kebenaran-kebenaran firman. Dan kebenaran firman itu juga adalah bagian dari suara Tuhan. Tapi saya juga harus katakan buat saudara sekalian, supaya saudara hati-hati, supaya saudara bisa membedakan mana suara Tuhan dan mana dari suara setan. Saudara harus hati-hati, apakah yang saudara dengar adalah firman yang benar ataukah yang palsu. Karena di tengah situasi saat ini, kalau kita tidak memiliki kepekaan, maka bisa saja terjadi penyesatan, pemalsuan, dan peniruan-peniruan yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itu sangat penting hari-hari ini mendengar suara kebenaran, supaya saudara tidak tertipu dengan suara error yang ada di sekitar saudara. Penting hari ini untuk terhubung kepada kebenaran yang akurat. Dan saudara juga terhubung dengan orang yang menyampaikan kebenaran itu, saudara bisa kenal orang itu. Karena kalau saudara tidak kenal orang itu, saudara tidak tahu hidupnya. Sehingga apa yang dia katakan tentu harus diuji. Kalau saudara jemaat
di tempat ini terhubung dengan streaming. Saudara sedang streaming dari rumah Allah di mana saudara biasa berjemaat. Saudara streaming dengan hamba-hamba yang saudara sudah kenal tracknya, saudara sudah kenal apa yang sedang dia jalani sehingga saudara bisa mempercayai. Amin saudara. Kita hari-hari ini kalau kita tidak kenal orang kita tidak akan bisa percaya. Kita harus bisa mengenal orang sehingga kita bisa lega, aman, damai. Berada dekat orang yang kita kenal. Sebab kalau kita tidak mengenali orang tertentu dan kemudian kita berjalan dengan orang yang kita tidak kenal, mendengar dari orang yang tidak kita kenal, tentu kita harus menguji apa yang dia sampaikan itu benar atau tidak. Nah, hari-hari ini saudara, saya merekomendasikan kepada jemaat untuk tidak sembarang mendengar, untuk mendengar yang akurat, untuk mendengar orang yang saudara kenal, karena di sekitar kita juga ada banyak suara-suara mengatasnamakan Tuhan dengan memakai nama Tuhan, bahkan memakai firman dan memakai ayat-ayat sekalipun, tetapi segala sesuatu harus diuji. Apakah itu yang berasal dari Allah ataukah dari roh kepalsuan. Yang kedua saudara, saya percaya kondisi kita hari ini ada pembatasan sosial berskala besar, ada social distancing, tapi juga sosial secara fisik. Bahkan di berbagai belahan dunia, seluruh kegiatan-kegiatan yang meliputi begitu banyak orang yang tidak bisa terdeteksi itu tidak boleh dilakukan. Termasuk kegiatan keagamaan dalam bentuk ibadah raya yang menghimpun orang begitu banyak. Hari-hari ini itu tidak bisa untuk sementara dialihkan dalam bentuk ibadah rumah. Dan kita kenal satu istilah di rumah saja. Kalau keluarga mau selamat di rumah saja. Kalau kita mau bebas memutuskan mata rantai dari penyebaran virus di rumah saja. Dan hari ini kita mendengar satu berita dari firman Tuhan. Karena kita sedang berada dalam minggu-minggu Epifania. Minggu-minggu penampakan Kristus. Sebab setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, ada 40 hari secara konsisten Yesus Kristus menampakkan diri atau reveal, menampakkan dirinya kepada murid-muridnya dengan tujuan supaya murid-muridnya ini yang saat Yesus mati, Yesus ditangkap, Yesus dikubur, mereka mengalami kondisi yang down, mereka mengalami kondisi yang lemah, bukan saja karena mereka tidak bersama dengan Yesus secara fisik, tetapi juga karena tekanan-tekanan yang dilakukan baik oleh orang Yahudi, baik oleh tua-tua agama, orang-orang Farisi yang sudah menuduh mereka sebagai pencuri dari mayat Yesus. Dan karena itu betapa murid-murid sepanjang waktu itu sedang berada di dalam rumah saja. Mereka ada di dalam rumah. Alkitab berkata kepada kita di dalam ayat 19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang Yahudi. Jadi ini pertemuan terbatas. Hanya murid-murid beberapa terbatas dan tinggal di rumah dengan kondisi pintu yang terkunci, saudara. Saya percaya, kalaupun hari ini kita ada di rumah, tidak banyak aktivitas di luar, jangan membuat kita stres, jangan membuat kita bosan. Karena segala sesuatu yang kita alami ada tujuan Tuhan buat kita. Segala sesuatu yang kita alami ada maksud Tuhan buat kita. Memang murid-murid ini sedang ada dalam kondisi yang lemah,
kondisi takut. Mereka tidak mau menonjolkan diri keluar karena mereka masih ada di dalam tekanan intimidasi dari petinggi-petinggi dan para ahli Taurat dan orang-orang Yahudi. Tetapi saya mau katakan ini penting sekali buat kita semua. Kalau hari ini kita tidak bisa datang dalam ibadah secara bersama dengan jumlah yang besar di rumah Tuhan, bahkan hari ini terkesan seperti pintu gereja tertutup dan ada orang yang ngomong atas nama Tuhan dan berkata, kenapa kamu tutup pintu gerejaku? Saya katakan jangan dengar seperti itu. Karena segala sesuatu ada maksud dan rencana Tuhan. Pintu gereja ini fisik. Tetapi sesungguhnya pintu gereja yang tertutup secara fisik tidak membatasi Tuhan hadir dalam hidup kita. Tidak membatasi kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Hanya orang-orang yang picik, hanya orang-orang yang tidak paham dengan kehendak Tuhan. Yang seolah-olah berkata sepertinya Tuhan marah karena pintu gereja ditutup, karena gedung gereja tidak dibuka. Saya katakan Tuhan itu tidak terbatasi karena pintu itu tertutup. Sebab Tuhan itu maha hadir. Dan Dia Allah yang berdaulat. Hari ini yang dibutuhkan adalah ketaatan kita. Hari ini yang dibutuhkan, apakah kita mau dengar apa yang disampaikan otoritas kita yang di atas ini. Dan kita mau taat. Itu sebabnya saudara, sebagai orang Kristen hari ini, orang percaya jemaat Tuhan, berhenti untuk berpikir yang salah tentang kondisi hari ini. Berhenti untuk berpikir seolah-olah dengan adanya pembatasan sosial berskala besar, pemerintah sedang menghalangi kita untuk beribadah. Stop untuk berhenti dan berpikir seperti itu. Karena tidak ada pemerintah yang melarang orang beribadah. Tapi semua ini dilakukan karena kondisi yang terjadi. Amin saudara. Saya percaya kalau saudara lapar, saudara butuh apa? Makan. Tidak usah berdoa. Kalau lapar ya pergi ke belakang ambil makanan dan makan. Tidak usah berdoa, tanya Tuhan dulu. Ya. Kalau orang sakit ke dokter, jangan biasa berdoa puasa 40 hari 40 malam nanti saya sembuh. Ya kalau sakit periksa ke dokter. Jangan beriman yang salah. Karena Tuhan kita itu juga memberi kepada kita hikmat, kemampuan untuk mengenal kehendaknya di dalam hidup ini. Oleh karena itu saudara, segala yang tertutup tidak bisa membatasi Tuhan. Karena Tuhan mampu menembusi segala keadaan. Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-19 tadi. Ketika mereka semua ada di dalam rumah, pintu yang terkunci karena kondisi mereka yang takut itulah Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka. Amin saudara. Yesus datang dan berdiri. Sedangkan pintu kubur saja tidak bisa menahan Yesus. Sedangkan dunia orang mati saja tidak bisa membatasi Yesus. Apalagi pintu rumah dari para murid itu kecil. Tidak ada yang bisa membatasi Yesus untuk bergerak di dalam hidup kita. Yang membatasi Yesus adalah imanmu yang kurang. Ketidakpercayaanmu akan kuasa Tuhan. Menyebut Tuhan tetapi hidupmu tidak selaras dengan Tuhan. Itu akan membatasi Tuhan bergerak. Saudara, Tuhan itu bergerak. Tuhan itu tidak bisa dibatasi. Tuhan itu tidak bisa ditutupi dengan segala keadaan. Oleh kuasa kebangkitannya, oleh tubuh kemuliaannya, sebab kita sadar waktu Yesus itu mati, tubuhnya ada di kuburan Yusuf Arimatea. Tetapi roh dari Yesus itu menyelesaikan segala urusan manusia pertama di Taman Eden di dunia orang mati. Karenanya dalam pengakuan iman kita berkata, aku percaya kepada Yesus Kristus yang disalibkan, menderita, disalibkan, mati dan bangkit, turun ke dunia orang mati. Itu inti iman kita. Jadi hari Jumat Yesus itu dimakamkan di kuburan Yusuf Arimatea. Pada jam 3 sebelum Sabat jam 6,
Yesus harus sudah masuk ke kuburan Yusuf Arimatea. Apa yang terjadi pada hari Jumat malam, Sabtu pagi sampai Minggu subuh? Yesus harus menyelesaikan semua urusan dosa kita. Bukan saja di palang itu, tapi ke markas besar iblis. Menghancurkan semua pekerjaan Lucifer itu. Mengambil semua kunci-kunci yang pernah diambil dari manusia yang pertama, yaitu Adam. Dan Yesus keluar sebagai sang pemenang. Dia keluar dengan menghancurkan semua pekerjaan dari Lucifer, dari setan, dan semua kekuatan jahat. Dan Yesus tidak bisa ditahan oleh maut. Yesus tidak bisa ditahan oleh kubur. Yesus pun tidak bisa ditahan oleh dunia orang mati. Yesus bangkit dan menang. Saat Yesus keluar oleh pekerjaan Roh Kudus, maka roh Yesus itu masuk kembali ke dalam tubuhnya yang ada di kuburan Yusuf Arimatea. Dan seketika itu tubuhnya berubah. Saudara dan saya akan mengalami hal yang sama. Tubuh itu berubah menjadi tubuh kebangkitan. Tubuh itu berubah menjadi tubuh kemuliaan. Sehingga tembok tidak bisa membatasinya. Saudara dan saya akan mengalaminya pada saat kebangkitan orang mati. Saat kita ada dalam kerajaan 1000 tahun. Tapi kita harus latihan sekarang di bumi ini. Amin saudara. Saudara harus mengalami ini. Karena Alkitab berkata dalam sekejap kita pun akan diubahkan. Kepada tubuh kemuliaan itu. Makanya Tuhan selalu berkata jagalah tubuhmu. Memang tubuh ini diperlukan selama kita ada di dunia. Tapi satu saat setelah kita mati, tubuh kembali kepada tanah, roh kembali kepada Kristus. Tapi dengan roh itu, Kristus akan menjadikan kita kembali baru. Tapi hari ini selama kita masih ada di dunia, saya percaya dosa tidak boleh berkuasa atas tubuh kita. Keinginan daging tidak boleh lagi ada dalam hidup kita. Karena kita telah mempersiapkan diri kita sebagai mempelainya Tuhan. Dengan disucikan, dikuduskan, dimurnikan pikiran, perkataan, perasaan, perbuatan kita semuanya harus dikuduskan bagi Tuhan sebagai persiapan untuk tubuh kemuliaan yang Tuhan siapkan bagi kita. Oleh karena itu saudara, ketika murid-murid berada dalam keadaan di rumah saja karena mereka takut, mungkin seperti saudara, mungkin seperti semua karena virus ini akan menular lewat sentuhan-sentuhan, maka di rumah saja adalah solusinya. Itu pun tidak bisa membatasi Yesus datang dalam hidup kita. Itu pun tidak membatasi kuasanya bekerja di dalam hidup kita. Amin saudara. Itu sebabnya Alkitab berkata, pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, Yesus berdiri di tengah mereka. Seringkali ada lagu di mana kita ada lagu berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji penuhi takhtamu. Waktu kita nyanyi itu, saudara, tanpa kita sadari, Tuhan hadir di tengah kita. Sebab di mana 2-3 orang berkumpul, sekarang Tuhan hadir. Waktu engkau mendengar firman, menyembah Tuhan, Tuhan hadir dalam rumah tangga. Tuhan hadir dalam persekutuan di keluarga. Tuhan berdiri, artinya ada kedaulatan Tuhan. Ada otoritas Tuhan. Saudara, waktu murid-murid ada di gelombang yang besar, di dalam perahu itu, air sudah masuk, angin sakal datang, mengamuk di danau Galilea yang besar itu. Yesus yang tidur tiba-tiba stand up. Yesus yang berbaring di buritan tiba-tiba bangkit. Dia berdiri di najur dari perahu itu. Dia menghardik angin dan gelombang itu. Dan seketika itu angin dan gelombang taat kepada dia.
keadaan ini tidak bisa membatasi kuasa Yesus. Kondisi ini tidak bisa menghalangi Yesus hadir dalam rumah tangga kita. Dan saya percaya kalau Yesus hadir di tengah keluarga kita hari ini, walaupun pintu-pintu kita tertutup, kita di rumah saja, kita tidak bisa pergi ke gereja untuk membawa masalah kita. Saya sering kali nonton film-film barat ya. Kalau nonton film-film barat, kalau ada yang bermasalah mereka cari pintu gereja, mereka masuk, mereka sendiri datang berdoa di altar, mereka berdoa. Mungkin hari ini sepertinya kita tidak bisa datang ke gereja. Tetapi di dalam segala situasi, Tuhan tidak bisa dibatasi. Dia berdaulat atas hidup kita. Kalau dia hadir, yang pertama saya katakan buat saudara, dia hadir untuk dia berdaulat atas hidup. Izinkan Tuhan mengambil alih segala sesuatu. Izinkan Tuhan mengambil situasi rumah tanggamu. Izinkan Tuhan mengambil segala keadaan yang membuat engkau takut hari ini. Yang membuat engkau khawatir akan masa depanmu. Kalau dia berdiri, semuanya bisa selesai. Kalau dia berdiri dengan otoritasnya, maka iblis dan antek-anteknya tidak bisa membuat saudara ketakutan lagi. Karena dia berdiri membela saudara. Dia mengasihi saudara dan saya. Haleluya. Jadi yang pertama, kalau Tuhan yang tidak bisa terbatasi itu hadir, maka dia hadir dengan kedaulatan. Dia hadir dengan kuasanya. Dia hadir dengan otoritasnya. Yesus berdiri di tengah-tengah mereka. Kita semua mau berkata, engkau ada di rumah hari ini, mari katakan, Yesus berdirilah di tengah keluarga kami. Yesus ambil alih semua situasi kami. Berdirilah di pemerintahan kami. Berdirilah di tengah situasi ini. Saya bersyukur hari-hari ini melihat seorang pemimpin Papua Barat. Beberapa waktu dalam pertemuan ibadah doa pada hari Selasa dan Kamis sesuai instruksi Bapak Gubernur. Saya selalu ada bersama-sama dengan beliau. Dan saya melihat bahwa otoritas Tuhan berdiri bersama beliau. Kenapa? Karena hatinya terbuka kepada Tuhan. Jadi Yesus itu tidak bisa dibatasi. Dia datang di rumah tanggamu, di pekerjaanmu, di segala situasimu. Dia berdiri. Kata berdiri menunjukkan bahwa dia siap untuk menanggung, untuk mengambil alih. Kata berdiri itu menunjukkan kekuatan. Kalau Yesus berdiri, saya percaya saudara orang yang mengalami kuasa kebangkitan Yesus, sebagaimana yang dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 56, karena itu berdirilah teguh, jangan goyah. Karena dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Kalau Yesus berdiri, hari ini engkau pun harus tetap berdiri bersama dia. Berdiri untuk situasi ini, berdiri untuk berdoa, berdiri untuk nyembah Tuhan. Kata berdiri menunjukkan sikap hati siap. Ada otoritas, ada kuasa yang Tuhan nyatakan kepadamu. Yang kedua saudara, Yesus yang tidak terbatasi oleh kondisi pintu yang terkunci itu berkata, damai sejahtera bagi kamu. Berarti Yesus tidak saja datang dengan otoritas dan berdiri di tengah kondisi kehidupan yang kita alami hari ini. Tetapi Yesus yang adalah sumber damai sejahtera itu melepaskan damai itu buat saudara dan saya. Sehingga keadaan boleh bergejolak. Kita mendengar, kalau saudara coba buka YouTube, bagaimana kondisi di Amerika. Setiap hari ada sekitar 200 orang yang meninggal saudara. Setiap hari. Bahkan di satu tempat di Jawa ada seseorang yang mewakafkan tanahnya yang sangat luas untuk kuburan massal bagi orang yang mengalami COVID-19. Berarti kematian itu terjadi tiap hari. Tapi bersyukur kepada Tuhan
Bahwa kondisi ini tidak bisa membatasi dia untuk hadir dan melepaskan damai sejahtera bagi kita. Damai sejahtera itu adalah modal untuk hidup. Apa artinya hartamu? Apa arti uangmu? Apa arti rumah mewah yang kau tinggali? Tanpa damai sejahtera, semuanya tidak ada artinya. Semuanya sia-sia. Tapi kalau engkau memiliki roh damai sejahtera, engkau memiliki Kristus di dalam diri. Mungkin hari ini engkau punya kekurangan sana sini. Tapi damai sejahtera membuat engkau sadar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Beberapa waktu yang lalu ketika saya menyampaikan firman buat semua anak-anak rohani saya begitu terkesima. Di dalam Efesus pasal 1. Ketika saya menyampaikan firman, tiba-tiba saya merasa memang ini suara Tuhan luar biasa. Di dalam Efesus pasal yang pertama, saya rindu saudara membuka ayat itu. Efesus pasal yang pertama dikatakan di dalam ayatnya yang ke-22 dan 23. Firman Tuhan berkata demikian. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Saudara, waktu saya baca ini, tiba-tiba dengan sangat jelas, seperti Tuhan itu bersuara dalam roh saya. Shirley, saya tidak bisa penuh tanpa kamu. Tuhan itu maha segalanya. Dia sendiri. He is alone. Dia sendiri di takhta itu. Tapi dia tidak mau sendiri. Dia selalu mau ada bersama kita. Karena itu dia tebus kita dengan darah yang mahal. Dia tebus kita dengan dirinya sendiri. Dia adalah kepala dan kita adalah jemaat tubuhnya. Bayangkan kalau kepala dan tubuh terpisah, itu berarti kebinasaan. Yesus adalah kepala dan saudara kalau punya kepala-kepalamu gak bisa jalan tanpa tubuh. Sehebat apapun kepala itu, diperlukan tubuh. Dan kalau kita adalah tubuh, sehebat apapun tubuh ini bodinya keren bagus, tapi tanpa kepala orang pasti lari semua, ini ngeri, ini makhluk apa ini. Tapi kalau tubuh dan kepala bersatu, powerful. Jadi Yesus tidak ingin berkuasa sendiri. Yesus tidak ingin damai sendiri. Yesus sharingkan itu buat saudara dan saya. Kepenuhan dia ada di dalam kesatuan dia dengan kita. Makanya ketika murid-murid takut dalam rumah, Yesus datang dan berkata, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Amin saudara. Damai sejahtera. Bahkan di dalam ayat yang ke-21. Ini penekanan berulang. Maka Yesus sekali lagi berkata, damai sejahtera bagi kamu. Berarti kehadiran Yesus yang tidak terbatasi oleh keadaan itu tidak saja melepaskan kepadamu saudara otoritas dan kuasa untuk tetap berdiri teguh. Seperti dia berdiri di tengah kondisi ini. Tapi juga dia melepaskan kepadamu double peace. Damai yang double. Damai sejahtera yang berlimpah. Dia berikan kepadamu. Sehingga dalam kondisi hari ini saudara, mungkin kalau pembatasan ini terjadi 2-3 bulan akan terjadi, bahkan saya mendengar lewat YouTube tingkat pemutusan kerja di Amerika itu sudah masuk pada tahap 16 juta orang yang sudah kehilangan pekerjaan. Bahkan kita mendengar ada tahanan yang keluar, dibebaskan. Kriminal akan terjadi, mungkin pencurian akan terjadi di mana-mana.
Tapi saya percaya Yesus melepaskan damai buat kita. Damai sejahtera membuat kita tetap bisa berani mengangkat wajah kita untuk melihat situasi ini. Dan berkata, terima kasih Tuhan. Kami tenang. Amin saudara. Yang ketiga, mari kita baca bersama-sama saudara. Ayat yang ke-20. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Saudara, apa yang selanjutnya Yesus ingin tunjukkan? Saya mau katakan ini penting sekali saudara. Di Injil Lukas, Yesus karena murid-murid terlalu ketakutan. Ini hantu atau Tuhan? Ini hantu atau Tuhan ya? Sampai-sampai Yesus tidak saja datang tunjukkan ini tubuh saya loh. Ini tanganku yang bekas paku, ini adalah lambungku yang tertikam. Tapi Yesus bilang begini, ada ikan goreng kah? Bawa ikan goreng dulu saya makan. Karena hantu tidak bisa makan ikan goreng. Apa yang Yesus mau kasih tahu buat saudara dan saya? Yesus itu memberikan realita kehidupan buat kita. Dia bukan sekedar bayangan. Dia bukan sekedar seperti makhluk halus. Jadi saudara, saya mau katakan buat saudara yang gemar untuk cepat-cepat lihat manifestasi-manifestasi, stop. Seringkali lihat rembesan air bentuknya kayak Yesus langsung. Ada Yesus menampakkan diri. Lihat awan bentuk Yesus, Yesus menampakkan diri. Halo. Yesus sedang melepaskan realita dirinya kepada kita. Realita hidupnya. Untuk dia mau bilang begini buat saudara dan saya. Kalau engkau hari ini punya tangan, punya kaki, punya mata, punya semua yang ada pada dirimu. Demikian aku mengalaminya. Jadi kalau engkau disakiti, aku pernah disakiti. Kalau engkau ditinggalkan, aku pernah ditinggalkan. Kalau engkau dihianati, aku pernah dihianati. Kalau engkau lapar, aku pernah lapar. Kalau engkau menangis, aku pernah menangis. Kalau engkau capek, aku pernah capek. Karena memang aku manusia yang mengambil hidupmu itu. Supaya aku bisa memberi hidup baru kepadamu. Realita hidup ini. Realita Yesus sebagai person. Sebagai pribadi yang hidup ini. Yesus mau lepaskan buat saudara dan saya. Supaya tidak hanya percaya-percaya dia seperti hanya penampakan-penampakan dan sebagainya, lalu tiba-tiba iman muncul tapi kemudian sepi lagi. Yesus itu adalah realita hidup kita. Kristus itu adalah hidup kita. Hidup kita harus menjadi hidup Kristus. Seperti Kristus hidup di bumi, demikianlah kita hidup. Seperti dia berjalan di jalan-jalan, di mana dia melayani. Demikianlah kita sedang berjalan di jalan-jalan yang kita layani. Seperti dia juga menghadapi gelombang di Danau Galilea. Dia mengalami tekanan di sana sini. Maka kita pun mengalaminya. Tapi kalau dia bisa berdiri dan menembusi semuanya, kita pun akan mengalami hal yang sama. Karena dia lakukan demi saudara dan saya. Jadi yang ketiga ini penting saudara. Supaya tidak tertipu dengan banyak manifestasi yang bukan dari Yesus. Yesus tunjukkan ini bukan hantu. Ini saya. Coba pegang, raba. Ini saya. Saya hidup. I am alive. Karena murid-murid antara percaya dan tidak percaya. Ini benar Yesus ya? Ini benar Yesus ya? Jadi Yesus ingin memberi kepada saudara realitanya. Kehidupannya yang benar-benar hidup. Itu juga akan menjadi milik kita. Ini yang ketiga yang Yesus ingin sampaikan kepada saudara dan saya di tengah situasi ini. Yang keempat saudara. Ayat 21 berkata, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka. Ini yang keempat, dengar baik.
Yesus tidak saja berdiri dengan otoritas supaya saudara juga tegak berdiri. Yesus tidak saja memberi roh damai sejahtera padanya sebagai pribadi yang penuh damai kepadamu supaya saudara juga menjadi the peacemaker untuk bisa mengalirkan damai bukan ketakutan kepada orang. Yesus tidak saja memberikan kuasa damai sejahtera tapi juga realita dirinya kepada saudara. Supaya saudara benar-benar menghidupi hidup yang Yesus berikan, bukan hidup yang lain. Dan yang keempat saudara, Yesus mengembusi mereka. Ini mengembusi. Waktu Yesus mengembusi mereka, Yesus sedang mengembusi rohnya sendiri. Karena Allah itu roh, Bapa itu roh, Yesus itu roh, Roh Kudus juga roh. Tapi bagian ini, Yesus sedang mengembusi murid-muridnya dengan rohnya sendiri. Roh Kristus. Sama seperti waktu Adam pertama dijadikan, Bapa mengembusi Adam, Allah mengembusi Adam menjadi makhluk hidup. Maka ini adalah penciptaan yang kedua. Efesus 2 ayat 10. Kita buatan Allah diciptakan kembali dalam Kristus. Ini satu-satunya ayat yang menunjukkan penciptaan kita kembali di dalam DNA yang baru, yaitu DNA Kristus. Kalau saudara murid Yesus, saudara mengalami hembusan nafasnya. Saudara mengalami DNA dari Kristus. Yesus menghembusi mereka, yaitu dia menghembusi rohnya sendiri. Jadi yang keempat saudara, waktu Yesus datang, dia memberikan kepadanya Spirit of Christ. Roh, Spirit of Sonship, roh anak. Yesus memberikan kepada saudara roh kesulungan. Yesus memberikan kepada saudara roh kebangkitan. Sebab hanya anak Allah ini yang bangkit. Maka roh ini diberikan buat saudara. Sehingga engkau bisa disebut anak Allah. Kalau engkau tidak memiliki roh Kristus, engkau tidak bisa disebut anak Allah. Karena hanya orang yang memiliki roh Kristus adalah milik Kristus. Dan Kristus adalah milik Bapa. Jadi yang keempat, Yesus memberikan kepadamu rohnya sendiri. Yaitu roh Kristus. Yang kelima, apa yang Yesus hendak berikan? Yesus berkata, dan sesudah berkata demikian ia mengembusi mereka. Dan berkata, terimalah Roh Kudus. Saudara, Roh Kudus nanti baru diterima di loteng Yerusalem. Tetapi pekerjaan roh itu tidak bisa terbatasi. Waktu Yesus omong terimalah, waktu Yesus mengembusi mereka, murid-murid menerima rohnya. Untuk apa? Untuk menerima nanti Roh Kudus. Karena kedaginganmu tidak bisa terima Roh Kudus. Roh Kudus hanya datang kalau Roh Kristus ada di dalam. Sehingga Yesus juga mempersiapkan murid-murid untuk menerima the Holy Spirit. Roh penolong, roh kebenaran yang akan menuntun setiap orang percaya. Dan siap menjadi utusan-utusan Tuhan. Jadi yang kelima, bukan saja roh Kristus yang menjadi DNA atau roh saudara yang baru. Yang memungkinkan Roh Kudus bisa dwelling, bisa tinggal di dalam hidup. Maka engkau pun menerima hak warisan, yaitu kekayaan di surga. Roh Kudus dicurahkan kepada kita. Haleluya. Dan kalau kita memiliki ini saudara, ayat yang ke-23 itu luar biasa. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jikalau kamu bilang dosanya tetap ada, dosanya tetap ada. Apa yang Yesus berikan ini menjadi jaminan kepada kita, bahwa kita juga memiliki otoritas di dalam hidup. Makanya di mulut kita ada kuasa. Kalau kita berdoa sebagai orang benarnya Tuhan, dan kita mendeklar bahwa virus ini tidak menjadi bagian dari kehidupan kita, maka itu selesai.
Karena kuasa itu diberikan kepada kita. Jadi Yesus memberikan kepada saudara ada 5 hal. Tetapi saya rindu ada 2 hal tersisa. Yang saya ingin sampaikan kepada saudara jemaat Tuhan ini. Sehingga jemaat Tuhan hari-hari ini tidak lagi bingung, tidak lagi pusing dengan segala yang ada. Fokus pada apa yang Tuhan sedang kerjakan. Dan lihatlah apa yang engkau lakukan memuliakan nama Tuhan. Ayat-ayat selanjutnya berkata kepada kita saudara. Bahwa ada seorang murid Yesus yang diberitahu oleh murid-murid yang lain pada pertemuan Yesus pertama. Dia tidak hadir. Lalu dia berkata dengan sangat hebat. Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya. Dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu. Dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya. Sekali-kali aku tidak percaya. Ini luar biasa Thomas. 8 hari kemudian. Murid-murid berkumpul dengan Thomas berada bersama-sama. Di dalam rumah yang terkunci itu. Yesus datang. Saudara. Yesus tidak saja datang secara corporate untuk memberkati mereka, tapi Yesus punya urusan dengan seorang yang bernama Thomas ini. Saya percaya saudara, Tuhan juga punya urusan dengan setiap kita untuk dipulihkan. Tuhan rindu bukan saja kita ada secara corporate, secara bersama, tapi Tuhan rindu kita juga mengenal Dia. Kalau masih ada keraguan, Tuhan ingin babat habis keraguan itu. Supaya kita tidak mengenal Dia dari apa kata orang. Supaya kita tidak mengenal Dia ikut-ikutan. Tapi kita sendiri mengalami Dia. Kita melihat Dia. Dan puji Tuhan, Yesus masih bisa beri kesempatan untuk Thomas yang ingin bukti ini. Untuk bisa pegang apa yang menjadi bekas luka pada jari, kaki dan lambungnya. Yesus begitu luar biasa. Yesus sabar dengan kita. Kadang kita menuntut mana bukti, mana ini, mana itu. Tapi hari ini saya mau kasih tahu buat saudara. Yesus begitu peduli. Yesus begitu care. Murid-murid yang lain mungkin sudah marah. Kamu kenapa tidak percaya Thomas? Ini sudah kali keberapa? Tadi Petrus dan Yohanes pergi ke kubur. Katanya memang Tuhan tidak dilihat. Maria Magdalena. Tadi dia sudah bilang, Yesus bangkit, aku lihat Dia, aku lihat Tuhan. Nah, apalagi perempuan yang bicara, perempuan kamu bicara tak betul. Tipu saja. Ya. Tapi Petrus dan Yohanes berlari cepat-cepat ke kubur. Dan mereka bertemu dengan 2 orang yang berdiri sebagai malaikat dan berkata, kenapa kamu mencari yang hidup di antara, kamu cari orang mati. Yang hidup di antara orang mati. Dia sudah bangkit. Jadi Yohanes dan kemudian Petrus itu lari. Maria, perempuan-perempuan yang datang, lihat batu sudah tidak ada, di dalam tidak ada tubuhnya. Begitu sudah omong, tetapi masih tidak percaya. Mungkin sebenarnya di dalam Alkitab tapi tidak ditulis. Murid-murid ini dongkol sama Thomas. Mereka jengkel, kok kamu gak percaya? Ih, kami sudah lihat Tuhan. Betul Tuhan datang, Tuhan tuh bahkan makan sama-sama kami, minta ikan goreng. Kok kamu begitu? Pastinya. Tapi Yesus tidak pernah berhenti untuk membuat kita bisa melekat kepada Dia. Dan kita tahu Thomas adalah seorang rasul yang bisa menjangkau sampai di daerah India. Dan Thomas adalah rasul yang berdedikasi untuk membawa Injil Yesus Kristus ke India. Dan banyak orang India menjadi percaya karena Tuhan menyertai Thomas dalam pemberitaan Injil ke India. Nah saudara, apa yang saya mau katakan dari 2 hal terakhir ini kepada saudara. Kemudian Yesus datang secara spesifik, spesial, menuju matanya tertuju kepada Thomas. Dan Dia berkata kepada Thomas, mari taruhlah jarimu di sini, lihatlah tanganku, ulurkan tanganmu. Yesus mengambil tangan Thomas dan kemudian cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ayat yang ke-29, 28.
Tiba-tiba Thomas bertelut di hadapan Tuhan. Dia katakan, ya Tuhanku dan Allahku. Sebuah pengakuan iman sederhana yang lahir dari mulut Thomas yang pertama ragu ini. Tapi karena kasih Yesus yang menunjukkan dirinya kepada Thomas. Dan pada akhirnya Thomas menyampaikan pengakuan imannya. Yesus Tuhan, Engkaulah Allahku, Engkaulah Tuhanku. Lalu kata Yesus kepada Thomas, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Berarti saudara dan saya adalah orang-orang yang disebut berbahagia itu melebihi Thomas. Saudara dan saya menerima sesuatu yang Tuhan berikan juga kepada kita. Yaitu Tuhan datang dan memberi kepada kita iman. Iman itu bukan lahir dari cara berpikir kita. Iman itu bukan lahir dari pengalaman kita. Tapi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Allah. Ketika Yesus bersuara, maka dia meng-create imannya pada murid-muridnya. Dan hari ini kalau saudara mendengar firman di streaming ini, Tuhan sedang membuat imanmu itu terus bertumbuh. Engkau menerima iman dari Tuhan. Alkitab berkata di dalam Ibrani pasal 11. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita percayai. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tuhan memberi iman kepadamu. Biarkanlah hidupkan imanmu. Dengan cara mendengar kebenaran firman. Sehingga imanmu diaktifkan, di-on-kan. Hadapi keadaan apapun. Tidak dengan iman yang dangkal keliru. Tapi iman yang terus menerus mengalami pertumbuhan. Oleh karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi apa yang Yesus bawa saat murid-murid sedang ada dalam kegamangan dan ketakutan. Yesus membawa iman kepada mereka. Saudara, murid-murid menerima iman Yesus Kristus. Sehingga betapa mereka mampu melintasi semua tantangan. Mereka mampu melintasi semua penderitaan. Karena Yesus sudah menaruh imannya kepada murid-murid itu. Apa yang terakhir yang Yesus juga bawa kepada murid-murid dalam kondisi yang terkunci di rumah itu? Mari kita kembali di ayat sebelumnya. Kita baca bersama-sama di ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Apa yang Yesus bawa yang sangat penting untuk kita. Kita sudah menerima banyak hal. Maka sekarang Yesus memberi mandat kepada kita. Kalau engkau sudah diberi kuasa untuk berdiri. Karena Yesus berdiri di tengah kita, membawa otoritas. Kalau engkau sudah menerima damai sejahtera, sehingga engkau menjadi seorang the peacemaker. Seorang yang mengalami ketenangan dalam hidup. Jikalau engkau mengalami Yesus yang real, Yesus yang nyata. Sehingga engkau tidak lagi kabur memandang dia. Tidak lagi bingung memandang dia. Jikalau engkau menerima rohnya, DNA-nya. Roh anak Allah sejati itu. Jikalau engkau juga menerima Roh Kudus. Yang nanti akan dicurahkan dalam peringatan kita. Yaitu hari ke-50 nanti. Tapi kita sudah mengalami Roh Kudus hari ini. Engkau juga menerima iman anak Allah itu. Sehingga engkau punya kuasa. Semua yang Tuhan beri. Bukan untuk engkau sembunyikan di bawah tempat tidurmu. Bukan engkau tutup di dalam lemarimu. Bukan hanya untuk engkau menikmatinya sendiri.
Tapi Yesus berkata, seperti Bapa mengutus aku, maka demikian aku mengutus kamu. Terimalah mandat pengutusan Tuhan. Hari ini orang semakin sadar. Kalau hari-hari yang sebelum ada kondisi seperti ini, mereka sibuk urus bisnisnya, mereka sibuk urus aktivitasnya, mereka sibuk urus A, B, C. Nanti kalau keadaan darurat teriak Tuhan, hari ini semuanya tidak berlaku. Karena Tuhan harus menjadi yang utama. Kembali kepada mandat, Tuhan sedang mendaruh mandat pada setiap saudara. Yang sudah menerima kuasa kebangkitan Tuhan. Yang sudah menerima kuasa penebusan, yang sudah menerima hidup baru dari Tuhan. Jangan malas tahu, jangan tidak peduli. Hari ini mungkin kita nggak bisa aktivitas terlalu banyak. Karena memang saya selalu omong kalau saya menyampaikan pengajaran saya, bahwa Yesus tidak terlalu tertarik dengan Marta. Tapi Yesus lebih care kepada Maria. Dan hari ini semua kegiatan-kegiatan Anda stop dulu. Karena kalau kegiatanmu banyak tapi tidak berguna sama sekali untuk kerajaan Allah, maka stop saja. Tapi hari ini ada banyak kesempatan untuk mendengar firman. Ada banyak kesempatan untuk bersama keluarga. Ada banyak kesempatan suami istri bisa sharing. Ada banyak kesempatan untuk orang tua dan anak bisa saling menasehati. Ya. Setelah berita tentang pembatasan sosial ini, social distancing sebagainya, saya segera menyuruh anak saya 2 orang pulang. Sebelum penerbangan belum terbatasi seperti hari ini. Terus suami saya bilang, ngapain pulang mereka di sana? Enggak, mereka pulang karena kita nggak tahu batasan sampai kapan. Nanti tiba-tiba disuruh masuk. Enggak, mereka pulang masih bisa tetap connect dengan belajar dengan streaming dari Manokwari. Tapi kesempatan untuk mereka berada bersama kita dalam doa. Dan kita menasihati, kalau sampai semua sudah lewat, kita tidak punya banyak waktu. Saya sibuk, suami sibuk, anak-anak juga sibuk, tidak sering ketemu. Tapi ini waktu berharga. Hari-hari ini luar biasa. Kita maknai sebagai persiapan kita. Kita tidak tahu ke depan. Ada hal-hal yang mungkin kegoncangan bisa lebih besar, tapi kita sudah persiapan. Demikian Yesus datang dan mempersiapkan murid-murid dengan kondisi di rumah itu. Dengan keadaan yang terkunci, dengan keadaan gak bisa kemana-mana. Tapi murid-murid masih bisa mendapat kesempatan untuk dikuatkan, untuk diteguhkan, untuk dipersiapkan. Dalam rangka mereka siap untuk membawa mandat Tuhan bergerak dan menjadi berkat untuk banyak orang. Saya percaya saudara, kondisi apapun hari ini, Yesus Kristus Tuhan kita tidak bisa dibatasi kuasanya. Kasih dan kemurahannya tercurah atas hidup saudara sekalian. 7 hal ini kiranya saudara maknai di dalam kehidupan saudara. Dalam minggu-minggu Epifania, di mana Kristus tidak saja menampakkan kemuliaannya kepada para murid 2000 tahun yang lalu. Tapi hari-hari ini Yesus secara real dalam firman, dalam janjinya, dalam kekuatan dan kuasanya. Boleh saudara alami dan saudara juga bisa berkata seperti murid-murid Yesus. Kami telah melihat Tuhan. Kami telah bertemu Tuhan. Kami telah mengalami Tuhan. Bahkan di tengah situasi terjepit, tertutup dan segala sesuatu terbatasi. Tapi Tuhan kita hidup dan berkuasa. Mari tundukkan kepalamu. Kita berdoa mengucap syukur untuk firman yang telah kita dengar. Dan kita akan tetap berjalan di dalam otoritas kuasa Tuhan. Jadilah orang-orang Kristen yang berdiri dan membawa mandat Kristus untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekelilingmu. Menjadi berkat di tanah dan negeri Papua yang kita tinggal. Bahkan di bangsa Indonesia. Karena kondisi ini menjadi ujian berat bagi bangsa ini. Tapi gereja dan anak-anak Tuhan orang percaya menjadi solusi dalam segala situasi. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Segala pujian, hormat dan syukur
kami persembahkan kepadamu Tuhan. Karena kami percaya Yesus yang bangkit dan menang tidak bisa dibatasi oleh keadaan dan situasi ini. Tetapi Ia berdaulat atas segalanya untuk bekerja dan menyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di minggu pagi yang indah ini, kami anak-anak-Mu juga telah mengalami pertemuan dengan Tuhan. Lewat ibadah walaupun lewat streaming. Tapi kami percaya, kami mengalami Tuhan yang real. Kami melihat kuasa-Mu yang nyata di dalam hidup kami. Di dalam nama-Mu kami percaya, kalau Yesus mengalami segala keadaan secara manusia untuk kami hari ini, maka kalaupun Ia bangkit dan berkemenangan, dan dengan tubuh kemuliaan dan tubuh kebangkitan itu, Ia tetap hidup menjadi penjamin dan menjadi pembela bagi kami di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Maka kami tidak perlu takut, ngeri melihat semua keadaan ini. Yang cukup kami lakukan adalah dengan iman kami bisa melihat Tuhan. Kami tidak perlu seperti Thomas yang meminta bukti-bukti, karena bukti keberadaan Tuhan cukup melalui hidup kami. Nafas kekuatan yang Kau berikan, sukacita, damai sejahtera, firman yang luar biasa. Bahkan kami boleh mengalami setiap waktu kami bangun di pagi hari, kasih-Mu nyata di dalam diri kami. Terima kasih Bapa. Tuhan kuduskan dan berkati seluruh penyelenggaraan dari jemaat GKI di tempat ini. Berkati gembala sidang dan berkati semua pengerja dalam tanggung jawab bersama-sama membangun kehidupan iman jemaat-Mu. Berkati seluruh jemaat Tuhan, dari rumah tangga yang pertama sampai rumah tangga yang terakhir. Lawat setiap mereka Tuhan, beri roh ketaatan kepada mereka semua. Agar dalam kondisi seperti ini, mereka tetap bisa menjadi berkat dalam ketaatan hidup. Dan berdoa, bersekutu di tengah keluarga. Mulai dari rumah tangga dan keluarga masing-masing. Lahirlah generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Generasi-generasi yang taat, yang rajin, yang setia. Di mana kehidupan di dalam rumah itu terbangun oleh kuasa firman yang keluar dari mulut Allah lewat pelayanan gereja-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, semua tim multimedia di mana mereka mempersiapkan segala sesuatu. Tuhan memberkati mereka. Berikan kesehatan dan kemampuan agar anak-anak-Mu ini melakukan segala sesuatu seperti kepada Tuhan dan bukan hanya kepada manusia. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Ini doa dan ucapan syukur kami. Kiranya diberkati pemerintah kami, diberkatilah semua tim medis dan semua gugus tugas daripada COVID-19. Agar semua dapat teratasi oleh karena kesatuan, kerelaan, dan kebersamaan dalam tanggung jawab yang berat ini. Berkati bangsa kami dan berkati semua gereja Tuhan. Sehati, sepikir, seroh, sejiwa. Di dalam membangun kesatuan tubuh Kristus. Supaya melalui gereja-Mu bangsa kami mengalami berkat Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur kami. Segala puji dan hormat hanya kami persembahkan kepadamu. Kristus Yesus Tuhan yang adalah kebangkitan dan hidup kekal. Bagi kami, keluarga dan rumah tangga kami. Dalam persekutuan gereja-Mu. Dan bagi semua orang yang mengasihi-Mu dengan kasih yang sejati. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya katakan sama-sama saya. Amin. Tuhan memberkati saudara.
Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. Oh, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Jemaat yang ada di rumah, akhir daripada ibadah ini, kita semua bangkit berdiri dan mengangkat kedua belah tangan untuk menerima berkat daripada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Turunlah kepada kita semua kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, dengan perantaraan kuat kuasa Roh yang Kudus, mau tinggal menyertai kita semua, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Kepala Gereja dan firman yang hidup, kami mohon berkat ini kepada kita semua. Yang percaya dan yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin.